Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat. Yang paling penting adalah nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita, juga nikmat Islam, juga dua nikmat yang sering dilupakan kata baginda Nabi, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala masih merayu hati kita, menggiring diri kita, menggerakkan anggota tubuh kita untuk sama-sama dapat bersama-sama melaksanakan di antara kewajiban bagi seorang mukmin, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafakuh fiddin. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat di antara amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita ikuti, menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari salawat tersebut dan sunnah-sunnah yang telah kita laksanakan, menjadikan kita hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat berkumpul bersama beliau di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslinya malam ini karena pas nian maghrib ini sudah masuk 1 Zulhijjah. Aslinya pembahasan yang pengen kami sampaikan yaitu pembahasan tentang udhiyah ataupun kurban, ya. Termasuk pembahasan yang berhubungan dengan awal-awal bulan Zulhijjah. Awal bulan Zulhijjah ini termasuk 10 hari di awal Zulhijjah, termasuk salah satu hari terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hari tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan 10 hari di bulan Zulhijjah ini ke dalam Al-Quran. Surat Al-Fajri, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam di awal Zulhijjah. Wasyafa'i wal watr, ulama mentafsirkan maksud syafa' itu genap, witr itu ganjil. Maksudnya adalah hari ke-10 di bulan Zulhijjah, pelaksanaan kurban dan pelaksanaan ibadah haji, puncak haji, pelaksanaan haji, kemudian tanggal 9 puncak haji atau yang kita kenal dengan istilah Arafah. Dari sini menunjukkan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan ada hal yang penting di dalam sumpah tersebut. Wal asri, demi masa, wasyamsi, matahari, wal qamar, dan sebagainya. Akan tetapi masalah ataupun pembahasan musafir kita belum selesai, Pak. Kemarin setelah melaksanakan pengajian, panjang kami berdialog dengan Pak Haji, banyak Ustadz juga termasuk Ustadz Ade, itu masih membahas hal-hal yang berhubungan dengan musafir. Karena sering dan pembahasan tentang sholat dalam keadaan musafir ini merupakan pembahasan yang rata-rata seluruh kita ini pernah melaksanakannya. Tapi apakah pelaksanaan yang kita lakukan, sholat yang kita laksanakan ketika musafir itu benar atau tidak, itu sudah ada ketentuan yang sudah dimaktubkan ataupun yang sudah diajarkan oleh para ulama di pembahasan ilmu fikih, ya. Karena efeknya ataupun dampaknya, kalau seandainya kita sholat dalam keadaan perjalanan musafir, rupanya tidak terpenuhi syarat atau salah dalam menjalankan, maka sholat tersebut bukan menjadi rukhsah atau menjadi kemudahan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala, akan tetapi sebaliknya akan menjadi dosa. Iya.
seolah-olah kita meninggalkan perintah ibadah sholat tersebut. Sebagai contoh, dalam pembahasan dua pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang qasar. Salah satu syarat seorang sah dalam dibolehkannya untuk mengqasar sholatnya, memendekkan sholatnya, apabila seseorang itu bizimmati safar, kata ulama. Seorang itu sudah mulai melaksanakan saparnya. Jadi kalau seandainya travelnya jam 1 datang, belum sapar, sudah masuk waktu zuhur, dia sudah melaksanakan qosornya di rumahnya, maka 2 rakaat yang dia laksanakan tersebut adalah sholat yang tidak dianggap alias tidak sah dan wajib diulangi lagi. Itu efeknya. Kalau tidak dilaksanakan, berarti kita tidak dianggap melaksanakan ibadah sholat alias bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan kami review sedikit tentang pembahasan qasar dan juga jamak, serta hal-hal yang berhubungan tambahan di buku lain sebagai bentuk dari penambahan pemahaman terhadap apa yang sudah sama-sama kita pelajari di pembahasan qasar dan juga jamak. Yang pertama yaitu hukum qasar. Hukum qasar dan juga jamak ini, khususnya yaitu qasar, apakah kami mungkin dalam keadaan perjalanan, kami terpenuhi syaratnya. Syaratnya yang kemarin sudah kita bahas sama-sama, syarat qasar itu sudah masuk dalam perjalanan. Masafah ataupun jaraknya sudah ditentukan. Kemudian keluar dari suwaru imron, dinding ataupun pagar sebuah daerah, alias sudah keluar kota. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, apa hukum qasar itu? Apakah kami harus mengambil qasar tersebut? Ataukah kami boleh untuk tidak mengambil qasar tersebut? Ataukah kami memilih antara qasar atau menyempurnakan 4 rakaat? Maka ulama berbeda pendapat. Yang pertama mazhab Hanafi. Nah, ini mazhab yang berada di daerah Turki, Pakistan, daerah India dan sebagainya. Bahkan negara Mesir pun tempat kami sekolah kemarin banyak menganut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan al-qasru wajib. Maka ketika kita dalam keadaan musafir, terpenuhi syarat kita, maka qasar itu harus diambil. Kalau kita tetap mengambil 4 rakaat, alias sempurna di dalam pelaksanaan sholat, maka kita masuk dalam kategori bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintahnya jelas. Falaisa alaikum junah. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan di dalam surat An-Nisa itu 101 itu menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan qasar. Pendapat yang kedua, mazhab Maliki yang mengatakan bahwasanya qasar itu kalau seandainya kita terpenuhi syaratnya, sunnah, dapat pahala kalau seandainya kita mengambil qasar, walaupun kita mampu untuk melaksanakan 4 rakaat tadi. Contoh kita musafir Pak ke daerah tertentu yang jaraknya lebih dari 83 atau menurut jumhur mayoritas ulama 89 km. Maka kita mampu, mobil kita yang bawa. Nak dimanapun kita berhenti, kita pacak. Atau bahkan kita nak makan dulu, nak sholat dulu, kita bisa mengatur waktu tersebut. Maka tidak ada bahasanya itu kesusahan ketika pengen melaksanakan ibadah sholat. Maka tetap kata ulama, mazhab Maliki, qasar itu lebih baik daripada kita menyempurnakan sholat tersebut. Mazhab Syafi'i yang sudah kita pelajari bersama, dan mazhab Hambali mengatakan boleh milih mana yang galak, silakan. Nak qasar jadi, nak menyempurnakan juga jadi. Wal qasru afdal minal itmam mutlaqan indal Hanabilah. Kalau dalam mazhab Hambali mengatakan, tapi baik kalau yang paling baik adalah ngambil qasarnya. Itu menurut mazhab Maliki. Wa inda Syafi'iyyah alal masyhur afdal min itmam. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan sempurna 4 rakaat itu lebih bagus. Nah, sekarang Ustadz Kamila sudah dapat info bahwasanya
qasar itu merupakan sebuah kemudahan. Dengarkan Ustadz mengatur keempat pendapat ulama ini buat kami tambah bingung. Tidak usah bingung, Pak. Ambil yang diyakini, Pak. Jadi tugas kita sebagai muqallid, sebagai belajar bersama ini adalah hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh ulama dan laksanakan. Jadi tugas kita adalah apa yang membuat kita yakin, laksanakan. Ya, kecuali kita mampu untuk menolak ataupun membantah pendapat tersebut, maka tingkatan kita bukan sebagai muqallid, pengikut, berarti masukkan mujtahid. Maka hukumnya sudah berbeda lagi. Maka itulah Pak, ini akan berdampak, pemahaman ini akan berdampak kepada kalau kita nemukan pertikaian. Biasanya sering Pak, pertikaian dalam perjalanan itu. Kita inilah sampai, ngapa nak ngosor sholat? Nah, sering. Lah sudah sampai misalnya kita lagi melaksanakan perjalanan dinas, keluar kota, ya terpenuhi syarat qasar, kemudian kawan kita di hotel, di penginapan, qasar. Ngapa kau qasar sholat? Kan kita sudah sampai. Nah, oleh karena itu hal tersebut menjadi perdebatan dan ulama sudah menjelaskan hal tersebut. Dan ingat Pak, safar, perjalanan menurut syariat Islam bukan hanya pergi dan pulang di dalam kendaraan, tidak. Safar itu kita masukkan lebih perinci lagi. Safar itu adalah ketika kita sudah keluar dari rumah kita, berniat melakukan perjalanan, terpenuhi syaratnya, jaraknya jauh, sudah lewat dari batas sebuah daerah yang kita tinggali, walaupun kita di sana tidak ngapo-ngapoi, itu dinamakan safar menurut syariat Islam. Jadi walaupun kami mudik Ustaz, itu rumahku dulu. Nah, kita bahas. Rumah aku dulu itu apakah rumah ataupun sudah menjadi bukan lagi dalam kategori musafir tadi. Masih masuk dalam musafir ataupun tidak musafir. Cak kami Pak contoh belajar ataupun bapak-bapak yang lain pernah belajar ke luar daerah, ya merantau bahasa kita itu. Nah, otomatis merantau itu bukan daerah kami. Apakah itu masuk dalam kategori musafir juga, ataukah tidak masuk dalam kategori musafir? Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Nanti insya Allah akan kita temui permasalahan tersebut. Kemudian masafa, jarak. Nah, jarak itu berbeda pendapat ulama dalam hal jarak. Itu sudah kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i pun ada perbedaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang mengatakan jarak minimal itu 83 km. Ada yang mengatakan 88,5 km. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya jarak yang disepakati takdir bihawalai 89 km. Kira-kira sekitar dibulatkan 89 km. Itu menurut pendapat ulama. Jadi kami ini ngambil siapa Ustadz? Syafi'i ataupun mayoritas ulama? Ambil yang paling jauh. Ya, kalau seandainya belum sampai 89 km, masih 85 km, lebih baik kita menyempurnakan sholat kita. Tapi kalau seandainya sudah 89 km, maka hukum yang 4 tadi bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah yang mendapatkan pahala, atau memilih antara mengqasar sholat, memendekkan sholat, atau menyempurnakan sholatnya. Untuk syarat, mayoritas ulama hampir sama Pak dengan madhab Syafi'i yang sudah kita jelaskan. Kemudian untuk jamak juga hampir sama syaratnya, cuman perbedaan dalam madhab Syafi'i di lapasnya. Kemarin Pak di dalam kertas kita itu dijelaskan makna cara berniat di dalam sholat jamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau ulama yang lain menjelaskan ketika sudah tertancap di hati untuk melaksanakan jamak, maka sudah dihitung sebagai jamak, walaupun itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk ulama-ulama yang lain aslinya banyak Pak syarat untuk qasar itu. Termasuk dalam mazhab Syafi'i yang kami gunakan ini adalah dasar ataupun landasan
dalam mazhab Syafi'i atau yang disebut dengan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Artinya mayoritas Syafi'i itu berpendapat bahwasanya syarat qashar itu hanya 4. Tetapi kalau nak dikumpulkan dari mazhab Syafi'i yang lain, rupanya syarat dalam qashar itu ada 8. Mungkin kami akan sebutkan satu persatu. Ayakuna safar tawilan wa huwa samaniyatu wa arba'ina mailan hashimiyah. Yang pertama jarak. Itu sesuai dengan apa yang sama kita bahas kemarin. Kemudian syarat yang selanjutnya, jarak tersebut hendaklah dalam waktu yang bisa bersamaan waktu sholatnya. Maksudnya contoh Pak, zuhur dengan asar. Itu bisa menjadikan sholat tersebut qashar, alias dalam perjalanan, contoh Pak, kalau subuh, ngapu subuh itu bentuknya tidak isya, antara isya dengan subuh itu tidak ada qashar dikarenakan waktu isya itu panjang. Kita berangkat dari jam 8 Pak. Nah, maka ke daerah tertentu jam 3 pun masih bisa kita melaksanakan sholat isya. Maka kata ulama yang ca ini, maka tidak, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang ca ini tidak masuk dalam kategori syaratnya. Kalau di sana tidak kami tulis Pak, ini di mazhab Syafi'i yang lain. Tetapi kalau seandainya dalam perjalanan itu ada marhalah, ada perjalanan yang bisa masuk 2 waktu zuhur dan asar, baru bisa dikategorikan sebagai qashar di dalamnya. Kemudian qasdu maudhi' muayyan. Nah, ini juga ada syarat Pak. Kalau di dalam perjalanan, itu kan memang disunahkan Pak. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan wong yang lain. Sunnah memang Pak. Itu harus ada pemimpin di dalam safar tersebut. Itu disunahkan. Supaya tahu tujuannya cak mano, mengambil keputusan cak mano. Oke lah kalau misalnya perjalanan dari sini ke Jakarta naik pesawat. Tidak butuh yang namanya pemimpin. Tetapi pada zaman dulu butuh adanya pemimpin ketika musafir. Misalnya cak kemarin studi banding Ustadznya. Maka harus ada yang namanya pemimpin pelaksanaan perjalanan tersebut. Sehingga beliaulah yang akan mengambil keputusan termasuk dalam pembahasan sholat ini. Qashar kita, kok qashar galau. Ketika kata pemimpin, tidak usah qashar, dia qashar, maka hal tersebut masuk dalam kategori syarat yang tidak sah dalam pelaksanaan qashar. Ini tambahan dalam mazhab Syafi'i. Jadi harus ada tujuan dan juga harus pemimpin di dalam pelaksanaan tersebut. Allah yataharraza amma yunafi niyatul qashar fi asna'i dawamis salat. Termasuk niat. Nah, pelaksanaan niat itu kapan? Pelaksanaan niatnya itu masuk dalam tambahan mazhab Syafi'i. Kemarin kan kita dalam keadaan sudah dalam perjalanan. Sekarang apakah harus ada niat? Dalam mazhab Syafi'i harus ada niat. Kapan niatnya itu? Ketika kita pengen mengangkat takbiratul ihram. Sebelumnya lah berniat Allahu Akbar, niat qashar. 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu tambahan dalam mazhab Syafi'i. Jadi Ustadz Makmano, yang 4 yang sudah kami jelaskan kemarin itu sudah cukup aslinya Pak, sebagai syarat inti di dalam sahnya pelaksanaan qashar. Ini sebagai informasi tambahan deh. Takutnya ada hal-hal yang menjadi perdebatan ketika melaksanakan qashar, pelaksanaan ibadah qashar. Kemudian ada hal-hal yang juga yang dilarang qashar, Pak. Itu tidak kami masukkan di sana. Hal-hal yang dilarang qashar adalah ayyanwiyal musafir iqamatu muddah muayyana. Kalau kita tahu di poin keempat syarat itu, kalau seandainya kita berniat 4 hari untuk melaksanakan qashar, untuk melaksanakan musafir, maka tidak boleh mengqashar sholat. Ya, itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ataupun hal yang kedua yang tidak hal-hal bisa membuat qashar tersebut dilarang, al-audatu ila mahalil iqamah daimah au niyatul audah. Kalau seandainya kita sudah berniat pun kata ulama, walaupun belum sampai, maka keadaan tersebut ataupun mungkin kita bentuknya sudah dalam contoh Pak, ini untuk perjalanan yang pendek seperti kita perjalanan dari Palembang ke Jakarta 1 jam. Nah, kalau seandainya kita berniat bahwasanya aku nak balik lagi ke Palembang, itu kira-kira jam 3, sudah sampai rumah.
maka ulama mengatakan tidak boleh mengqasar. Maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Termasuk juga ada Pak yang sering terjadi, dan itu kemarin kita bahas dengan Pak Haji, dengan Pak Ustadz, ada uang yang menjamak takhir. Menjamak dan qasar, jamak takhir. Dia dari daerah mana? Misalnya dari Lampung. Ketika dari Lampung berangkat, itu waktu zuhur. Kemudian sampai kemungkinan waktu asar dan masih panjang, tidak mendekati maghrib. Maka dia berniat, aku berniat, jamak takhir di rumah. Ketika dia jamak takhir di rumah, aslinya dikumpulkannya lah dua solat itu zuhur dengan asar di rumahnya pelaksanaan. Qasornya dilaksanakan 2 rakaat, jamaknya dikumpulkan zuhur dengan asar. Hal tersebut tidak sah dalam pelaksanaannya. Karena ngapo? Hilang syaratnya apa? Syaratnya tidak di dalam perjalanan. Yang kedua, sudah sampai rumah. Ya, maka tidak sah. Berarti Ustadz, yang sah cuman sholat asarnya. Zuhur yang dia tinggalkan tadi itu tidak dianggap melaksanakan sholat. Tapi wajib dilaksanakan, tetapi beda hukumnya. Lagi kita masuk Pak dalam pembahasan ini. Ada namanya sholat qadha. Ada namanya sholat qadha dengan sholat musafir, jamak. Sholat qadha itu diantaranya adalah sholat yang jamak tapi tidak diterima. Dapat dosa dia. Seperti yang tadi itu. Sholat zuhur dengan asar di rumahnya lah sampai. Ya, itu zuhur tadi itu qadha. Dianggap meninggalkan sholatnya. Asarnya 4 rakaat. Asarnya kalau dia qasar tidak diterima juga qasornya. Ya, 2 rakaat itu. Jadi dia harus melaksanakan 4 rakaat utuh dan zuhurnya tadi kalau pacak laksanakan secara qasar baik. Jadi itu solusinya. Ketika nak balik ke rumah, waktu zuhur ambillah dia qasar. Boleh tak di hotel? Boleh di hotel kan dalam perjalanan. Boleh di penginapan? Boleh kan masih dalam perjalanan. Ambil 2 rakaat qasarnya, ketika sampai di rumah kerjakan sholat asar. Ustadz cak mano kalau seandainya kami ini panjang tolnya. Berangkat zuhur sampai rumah, maka itu agak sampai maghrib ataupun isya di pemberhentian. Apa yang kami laksanakan? Jamak takdim. Jamaklah takdim. Kalau ada pemberhentian di sana, jamaklah jamak takdim. Jangan jamak takhir. Takutnya tidak masuk waktu, sudah masuk kelewatan 2 waktu. Tak kata istilah jamak jumbo. Apa itu jamak jumbo? Zuhur, asar, karena tak kata waktu, dimasukkan ke maghrib. Itu jamak jumbo. Jadi 3 solat. Maka itu masuk dalam kategori qadha, meninggalkan solat nian, bukan dalam keadaan musafir. Itu hal-hal yang, jadi al-auda ila mahalul iqamah. Kalau sudah balik, maka jangan lagi diqasar. Aku ini baru perjalanan nian. Ya, sudah sampai, yang namanya sudah sampai, maka hilanglah syarat tersebut. Yang ketiga, ada istilahnya waton. Ada istilah waton itu, Pak, namanya negara. Maka pagar yang masuk dalam kategori dibolehkan untuk musafir itu minimal daerah ataupun kota yang kita tinggalkan. Tidak mesti negara. Kalau seandainya pagar negara, batas negara, berarti tidak kata musafir kita ini. Jadi daerah tempat kita tinggal itu, batas. Biasanya dalam kota kita ini ditandai dengan ada gapura. Selamat datang ke kota Banyu Asin, selamat datang ke kota Ogan Ilir. Nah, batas tersebut masuk dalam kategori batas yang dibolehkan untuk bermusafir. Ya. Kemudian, boleh tak sholat sunnah ketika melaksanakan musafir? Ulama sepakat bahwasanya kalau sholat sunnahnya mutlak, dalam artian seperti sholat tahiyatul masjid, ataupun sholat yang sifatnya tidak mengikuti sholat wajib, atau yang kita kenal dengan sholat rotibah, sholat rawatib, qobliyah dan ba'iyah, kata ulama disunnahkan, silakan. Tetapi kalau seandainya sholat tersebut rotibah, ba'diyah, qobliyah, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang memakruhkan, ada bahkan yang bisa menyebabkan putus, Pak.
Karena ada syarat ketika melaksanakan jamak kan kemarin Pak, antara sholat zuhur dengan sholat asar yang kita laksanakan harus mualah. Apa itu mualah? Tak boleh terpotong dengan ayyi syai'in, kata ulama. Segala sesuatu, baik itu zikir ataupun sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bangkit melaksanakan sholat yang setelahnya. Ataupun sholat asar. Kalau seandainya zuhur dengan asar, atau sholat isya kalau seandainya maghrib dengan isya. Jadi, sholat yang tahiyatul masjid silakan. Tetapi kalau sholat yang sifatnya ba'diyah, zuhur, kita sudah sholat zuhur dijamak dengan asar, ba'diyah zuhur, maka kalau pacak tidak usah dilaksanakan. Ya. Ulama ngasih solusi, boleh dikodok. Setelah sholat itu baru ba'diyahkan dua-duanya. Itu pendapat ulama. Tetapi ada yang mengatakan, tidak apa-apa, sunnah. Ya, hukumnya sunnah ba'diyah itu, lebih baik kita mengutamakan jamak dan juga qasar tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah pembahasan tambahan. Aslinya Pak, pembahasan jamak ini banyak nih. Banyak nih. Istilah-istilah, kemudian pembahasan syarat dan sebagainya. Bahkan dalam mazhab Hanafi itu syarat qasar itu 12. Kita tidak usah meloim ini. Tidak jadi kita qasar. Ya. Karena hukumnya wajib qasar tersebut, maka harus terpenuhi syarat tertentu. Ya. Termasuk apa yang ada disyaratkan di dalam mazhab Syafi'i yang 4 itu juga masuk di dalam setiap mazhab yang lain. Ya. Maka kami tidak kebahas secara detailnya tentang perbedaan mazhab, karena dalam mazhab 4B lah banyak perbedaan Pak. Mazhab fikih ini yang muktamad di dunia ini ada 8 mazhab Pak. Nah, di antara 8 mazhab itu ada yang berpendapat bahwasanya kita ini boleh berqasar dan jamak kapanpun kita mau. Landasannya apa? Sabda Nabi SAW, kita ini perjalanan. Kita ini seperti orang yang bermusafir, kata Rasul, yang di dunia ini, yang sedang istirahat di bawah pohon yang besar. Dan kita akan bangun, yaitulah kematian, dan melanjutkan perjalanan kita. Berarti kita perjalanan. Berarti kapanpun nak qasar dan jamak boleh. Tapi pendapat ini batil. Jangan dituruti, Pak. Ya, oke. Oh, bolehlah kalau itu aku nak qasar. Bolehlah aku nak jamak. Dah. Apa yang kami jelaskan dari apa yang di buku itu insya Allah hampir sama dengan mayoritas ulama, tetapi lebih terkhusus kepada madhab Syafi'i. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takutnya banyak lagi penjelasan, tidak sempat bertanya lagi. Kalau ada yang pengen ditanyakan, Pak, baik itu masalah musafir ini, ataupun ada masalah kurban tadi, kami jawab dulu ke Ustaz, pertanyaan Ustaz tadi, kurban motong kuku. Ya, ulama berbeda pendapat tentang motong kuku ketika berkurban tadi. Ketika sudah masuk awal Hijriyah, awal Zulhijjah. Ada ulama yang mengharamkan, termasuk mazhab Hambali, mengharamkan memotong kuku. Karena hadis Nabi SAW menegaskan jangan dipotong. Ya, rambutnya dan juga azopir. Kuku-kuku kita tidak boleh dipotong. Nah, tapi ada ulama yang mengkategorikan hadis ini bukan haram, tetapi makruh. Maka kita dimakruhkan untuk memotong. Karena ngapa? Hikmahnya ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala hitung. Bukan cuman hewan yang kita kurbankan itu yang dihitung, tetapi kita ketika sudah berniat kurban hingga hari kurbannya itu, kita juga akan Allah hitung. Ya. Kalau kurban jelas hadis Nabi SAW direwetkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasul pernah menasihati Fatimah. Wahai Fatimah, kumi li adhiyatik, bangun untuk kurban. Maksudnya apa? Jingok kurban. Fashhadiha, saksikan. Karena setiap kutratin min awalid dam, setiap tetes darah mulai dari yang disembelih itu keluar, satu tetesnya itu akan menjadi pengampun dosa kita. Maka oleh karena itu, ketika ini termasuk hukum sunnahnya, kalau berkurban, Pak, jangan berkumpul di rumah. Saksikanlah. Memang bagusnya adalah kita yang menyaksikan. Rasul SAW ketika berkurban,
beliau itu pegangnya, tangan bagian dipijaknya, tangan bagian ini kemudian nyembelih dewek. Ya, dan setiap tahun beliau nyembelih 2 ekor kabsyah atau kambing yang besar yang memiliki tanduk dan sehat. Maka lebih baik kita sembelih dewek. Ngeri Ustaz, aku tidak pernah. Ya sudah, setidaknya kalau seandainya kita berkurban, saksikanlah kurban tersebut, maka itu akan menjadi pengampun bagi kita. Begitu juga ketika kita pengen berkurban tadi, diri kitanya jangan sampai, karena mungkin walaupun tidak dijelaskan sedetail hadis Fatimah tadi, bahwasanya hikmahnya hampir sama, bahwasanya dari ujung rambut sampai ujung kuku kita ini bakal Allah Subhanahu wa taala hitung dan menjadi saksi atas kurban yang sudah kita laksanakan tersebut. Jadi hukumnya haram hingga ini. Ustadz lupa, tidak apa-apa melupa. Itu di luar dari larangan dalam hadis tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa, semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari pada hari ini Allah berikan manfaat, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, dan Allah berikan kebaikan bagi dunia dan juga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warudduhu ilayna inda hajatina ilayhi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.